Halo, jumpa lagi di kanal YouTube Police Center dengan info aktual terpercaya. Di antaranya semangat Harkitnas Pulihkan Bangsa, Gubernur Papua Barat Daya harapkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dana OCUS 2026, serta obor pahlawan Patimura Maluku jadi sumber inspirasi pembangunan bangsa. Saya awali berita pertama dari makna Harkitnas di mata Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya. DPD KNPI Papua Barat Daya berupaya mendorong organisasi kepemudaan aktif, proaktif, dan berkontribusi mendukung pembangunan secara nyata melalui inovasi agar bisa menjadi agen perubahan. Upaya ini disampaikan Ketua DPD KNPI Papua Barat Daya Joyce Kambu menanggapi tema Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025, Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Upaya ini disampaikan Ketua DPD KNPI Joyce Kambu SEM Ling menanggapi tema Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025, Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat. Dalam konteks efisiensi yang menuntut selektivitas kegiatan termasuk untuk mendukung kegiatan kepemudaan, Joyce berharap ada inovasi organisasi pemuda yang tidak bergantung kepada Pemda. Dalam konteks kita di daerah, memang tentu di dalam perang pemuda ini dia harus melakukan yang namanya ikut terlibat aktif di dalam mendorong sebuah perubahan. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks kita hari ini di dalam efisiensi anggaran kita, memang ini sebuah tantangan. Memang akan tidak terlalu banyak program-program yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, terutama pada OPD teknis seperti Dinas Pemuda Olahraga, misalnya di dalam ikut mendukung program-program KNPI yang sifatnya kolaborasi atau kemitraan dengan KNPI di dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sebagai bentuk daripada KNPI ikut terlibat di dalam penyelenggaraan pembangunan. Tetapi ini menjadi sebuah tantangan kita kepada organisasi-organisasi KNPI atau organisasi pemuda lainnya atau Cipayung atau organisasi-organisasi mahasiswa, organisasi sosial. Ini bagaimana mereka organisasi-organisasi ini bisa kemudian kreatif di dalam bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak harus kemudian mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah. Terhadap kebijakan bebas biaya pendidikan dari Gubernur Papua Barat Daya, politisi Golkar Papua Barat Daya ini berharap bisa mendapat dukungan kabupaten kota se-Papua Barat Daya karena kebijakan pro rakyat akan berdampak terhadap peningkatan partisipasi masyarakat mendukung pembangunan di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya. Ini sebuah visi besar yang kemudian digaungkan oleh Pak Gubernur yang harusnya ditangkap oleh Bupati Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota di daerah bawahan, melihat bahwa ini sebuah masalah bersama, ini sebuah isu bersama yang kemudian itu dapat breakdown di dalam RPJP ya, kemudian itu bisa dapat dijalankan oleh kabupaten kota, dan mungkin tentunya provinsi juga kemudian ikut memberikan perang di dalam memberikan dukungan bantuan anggaran. Nah, itu sebagai bentuk daripada pemerintah daerah provinsi mendorong pengembangan sumber daya manusia. Tentu masyarakat ini kan sekarang seperti disampaikan eranya digital, semua masyarakat akan tahu semua program-program yang akan dilakukan, sehingga saya pikir pemerintah daerah tetap dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam program-program yang ada tetap didukung oleh pemerintah, masyarakat terutama pemuda dalam mendukung pembangunan di daerah. Menanggapi program KNPI Papua Barat Daya, Joyce menandaskan masih fokus mengkonsolidasi organisasi sehingga belum memprogramkan kegiatan. Semoga ada kesadaran bersama untuk bersatu sesuai tema Harkitnas. Hanya ada satu KNPI Papua Barat Daya agar bisa mewujudkan kemitraan dengan Pemda.
Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu Esos mengharapkan penjaringan kebutuhan pembangunan dalam Musrembang Ocus dan RKPD 2026 disinkronkan perencanaan dan penganggarannya agar bisa menjawab kebutuhan mengatasi kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, serta mengefektifkan anggaran untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi lokal. Harapan Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu Esos disampaikan setelah mendengar laporan Kepala Baperinda Papua Barat Daya Rahman yang menyebut kebutuhan yang diusulkan dalam Musrembang jauh di atas alokasi anggaran yang tersedia. Karenanya kepada peserta Musrembang, Gubernur berharap apa yang telah dibicarakan bersama dapat disinkronkan perencanaan dan penganggaran untuk menjawab kebutuhan mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengefektifkan anggaran untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi lokal. Berbagai informasi yang telah berkembang selama forum ini ada, mudah-mudahan bisa dapat direkam secara baik dan terakomodir dalam RKPD Papua Barat Daya 2026. Karena ya biar kita bicara banyak juga, forum ini memang media yang disediakan oleh pemerintah melalui mekanisme siklus perencanaan kita, di mana pertemuan berbagai pemangku kepentingan. Forum ini memang media yang disediakan oleh pemerintah melalui mekanisme siklus perencanaan kita, di mana pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk di depan Bupati Wali Kota se-Papua Barat Daya di acara pembukaan Musrembang, Gubernur menyatakan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia akibat keterbatasan dana, sehingga harapan untuk mensinkronkan perencanaan dan penganggaran bisa diidealkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di provinsi termuda Indonesia ini. Wakil Bupati Sorong Selatan Johan Bodori Esos MTRAP berharap obor pahlawan Patimura yang selalu diarak dalam proses peringatan setiap tanggal 15 Mei menjadi simbol pengingat sejarah perjuangan pahlawan Patimura yang harus diteladani generasi bangsa mengisi pembangunan di berbagai bidang. Harapan Wakil Bupati Sorong Selatan Johan Bodori Esos MTRAP disampaikan saat menyalakan obor Patimura yang diarak dari kantor Bupati Sorong Selatan menuju lapangan Trinati Teminabuan di puncak acara peringatan Hari Patimura 15 Mei 2025 di Sorong Selatan. Obor yang selalu diarak dalam proses peringatan setiap tanggal 15 Mei menurut Wabub menjadi sumber pengingat sejarah perjuangan pahlawan Patimura yang harus diteladani generasi bangsa mengisi pembangunan. Karena obor menjadi lambang perjuangan Indonesia melawan penjajah dan penyambung semangat generasi muda yang harus berlanjut dalam bentuk pengabdian mengisi pembangunan di segala bidang, patut menjadi semangat bersama seluruh masyarakat Sorong Selatan. Di usia yang ke-208, masyarakat Maluku melaksanakan kegiatan ini dan sekaligus lewat momen hari ulang tahun Patimura, masyarakat Maluku di rantauan di 1001 sungai Kabupaten Sorong Selatan berkomitmen untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di bawah kepemimpinan Petronella Krenak sebagai Bupati dan Johan Bodori sebagai Wakil Bupati periode 25 dan periode 30. Pada dasarnya Maluku siap mendukung program sesuai visi misi dari Bupati 2025 bersama Wakil
untuk 2030. Melalui momen ini, Maluku tetap bersatu demi untuk membangun Kabupaten Sorong Selatan. Terima kasih. Kata-kata inspirasi Patimura Maluku, saya tidak akan mundur. Saya tetap maju melawan penjajah sampai titik darah penghabisan, adalah semangat yang patut diteladani semua warga Indonesia menghadapi tantangan pembangunan saat ini. Indonesia kuat lahir dari semangat kebersamaan. Kesadaran kolektif untuk bangkit adalah warisan paling berharga dari para pendahulu. Semoga harapan Gubernur agar Papua Barat Daya bisa maju menjadi inspirasi bersama di Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini.